limardhatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bermula yang mengambil dalil dengan dia itu dikenalnya hak bagi ahlinya, yaitu yang wajibul wujud bagi zatnya. Jadi bermula yang mengambil dalil dengan dia, yang mengambil dalil dengan kaun, dengan alam ini, kemudian dikenalnya hak bagi ahlinya, dikenalnya lah yang wajibul wujud bagi zatnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu asal pada wujud tiap-tiap maujud. Jadi Allah itu asal pada yang wujud tiap-tiap yang maujud bagi mustahiknya. Siapa itu? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahwasanya terlebih nyata ia daripada yang jaiz. Lebih nyata lagi wujud Allah ta'ala dari yang jaiz. Yang jaiz tentu wujudnya makhluk, karena dalil akal atasnya. Karena orang yang mengambil dalil dari alam ini, yakni dari makhluk ciptaan Allah, itu diambil dengan dalil akal, itu burhan. Karena sanya dipahamkan wujud, kemudian maka ditanggungkan, maka ditanggungkan atasnya maujud. Tiada dipaham dalam wujudnya, melainkan bahwasanya ia wujud mutlak, tiada muqayyad. Jadi kalau mengenal Allah lewat makhluk, lewat dalil akal, itu dipahamkan wujud, kemudian ditanggungkan di atasnya maujud. Itu ditanggungkan wujud Allah itu manakala dilihat dalil adanya wujud alam. Jadi dikenalnya alam ini, kemudian akhirnya dia kenal kepada Allah, sampai kepada kesimpulan Allah itu ada dan dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Tapi dikenalnya dulu alam ini, maka alam itu jadi dalil akan wujudnya Allah. Itu dalil akal. Ini berbeda dengan yang dipahamkan dalam wujudnya. Beda kalau seandainya seorang memahami, mengenal Allah dalam wujudnya, dalam artian Allah curahkan dalam hatinya untuk kenal kepadanya, sehingga tidak perlu lagi kepada dalil. Justru dia merasa Allah itulah dalil akan adanya alam.
bukan alam menjadi dalil akan adanya Allah. Makanya kalau Allah jadi dalil akan adanya alam, berarti dia nengok ke atas ke bawah. Tapi kalau alam jadi dalil adanya Allah, berarti nengok ke bawah nampak ke atas. Jadi dari bawah ke atas dia. Tapi kalau Allah jadi dalil, itu atas ke bawah. Nah, ini memang makomnya beda-beda. Kalau kita ya memang makomnya alam jadi dalil adanya Allah. Nampak alam, baru kita pun sampai kepada keyakinan ada Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Tapi sebetulnya ya Allah itulah yang lebih tinggi makomnya. Allah itulah dalil akan adanya alam. Karena sebelum alam ada, Allah itu sudah ada. Sogianya yang ada hakiki itulah dalil kepada ada yang jaiz. Alam ini maksudnya. Melainkan bahwasanya ia wujud mutlak, ya. Tiada dipaham dalam wujudnya, dalam wujud Allah, melainkan bahwasanya ia wujud yang mutlak. Allah itu adalah wujud yang mutlak, yang tiada muqayyad, tidak terkaitnya, mutlak dalam artian wajibul wujud. Nah, kalau wujud selain Allah itu muqayyad terkait ya, karena diadakan Allah maka wujudlah dia. Jika tidak ditiadakan Allah maka tidak wujudlah dia. Nah, berarti tidak mutlak wujudnya, tidak hakiki, tidak wajibul wujudnya. Sementara wujud Allah itu wajibul wujud, itulah wujud mutlak. Ini begini, istilahnya banyak kali ini, tukar-tukar, tapi itu juga yang maksudnya. Wujud mutlak, tidak muqayyad, ya itulah hakiki. Wujud hakiki itu siapa? Ya Allah. Itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Jadi istilahnya banyak kali. Nah, kita kalau nggak ngikuti memang nggak ngerti, bingung kita apa yang di kitabnya gitu. Apalagi kitabnya Melayu pula, Melayu lah. Ibu tahu Melayu kan? Nah, Melayu lari-lari pahamnya. Ya. Dan demikian itu mewajibkan kamalnya. Nah, yang demikian itu mewajibkan kesempurnaan Allah pada tiap-tiap wajah, tiap-tiap jalan. Dari sisi manapun kita melihat, yang kita lihat adalah kesempurnaan Allah. Dan barang yang lazim bersifatnya dengan segala kamalan. Nah, sesuatu yang wajib, yang lazim, yang pasti bersifat Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Kemudian daripada kamalan segala sifatnya itu, kemudian setelah sempurna sifat-sifat Allah itu, maka zuhur asarnya, nyatalah bekasnya. Nah, inilah bekas dari kesempurnaan dari sifat-sifat Allah tuh, inilah nyata. Alam ini menjadi tercipta, itu kan nyata dia, asal bekas daripada berlakunya kekuasaan Allah. Maka dikenallah maujud daripada wujud. Nah, dikenallah maujud dari yang wujud ini. Siapa dia? Itulah Allah. Dan segala sifat daripada yang demikian wujud, segala sifat-sifat dari yang maujud ini. Kemudian maka dikenal segala af'al daripada segala sifat. Dikenallah af'al, perbuatan-perbuatan Allah daripada segala sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya memang kalimat-kalimatnya sulit, tapi sebetulnya pemahamannya ya sederhana. Hanya ibarat-ibaratnya aja yang sulit ini untuk dipahami. Tapi sebetulnya maknanya yaitu bahwa alam dalil adanya Allah, atau Allah dalil adanya alam. Yang makam yang rendah tentu alam dalil adanya Allah. Artinya apa? Nampak alam ini dulu kita pikirkan, kemudian alam yang bersifat berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah menunjukkan dia berasal dari tidak ada, karena dia baharu. Kalau dia berasal dari tidak ada, kemudian sekarang kita saksikan ada, maka dipastikan pasti ada yang mengadakannya. Siapa dia? Itulah Allah. Tentu yang mengadakan alam sedemikian indahnya, pasti dia maha kuasa, ya. Pasti dia maha sempurna, ya. Nah, jadi kesempurnaan Allah itu kita yakini setelah kita melihat wujudnya alam ini. Berarti wujud alam ini jadi dalil sama kita untuk meyakinkan adanya
Sang Pencipta, dia Allah Subhanahu wa taala. Itu makom kita begitu. Tapi bagi makom wali-wali Allah misalnya, diberikan Allah wujdan dalam hati mereka, sehingga mereka bisa mengenal Allah tanpa dalil. Tanpa dalil, sehingga tak usah pun ada dalil, mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah ma'rifah, dalam artian mereka sudah jazam keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pakai dalil pun enggak apa-apa, sudah cukup bagi mereka. Karena sama mereka Allah itu lebih nyata daripada alam ini. Bagi mereka Allah itu lebih nyata daripada alam ini. Kenapa? Karena sebelum ada alam ini Allah itu sudah ada. Bagaimana mungkin kita melihat alam baru nampaknya Allah? Maka Allah tuh lebih pantas karena dia lebih nyata. Sogenya dialah yang jadi dalil untuk adanya alam ini. Bukan alam ini sebagai dalil adanya Allah. Kalau alam ini sebagai dalil adanya Allah, berarti lebih nyata lagi alam daripada Allah. Padahal sebelum Allah menciptakan alam, Allah tuh sudah ada. Kemudian adanya Allah dulu tak ada bersamanya dengan sesuatu apapun. Ketika Allah belum menciptakan siapapun dan apapun, yang ada hanya Allah saja. Itulah pada azali. Yang ada hanya Allah saja. Adakah bersama dengan Allah ketika itu? Nggak ada. Sebagaimana dulu tidak ada bersama dengan Allah sesuatu apapun, ya sekarang Allah seperti yang dulu, tak ada bersamanya sesuatu apapun. Nah, maka mereka yang sudah sampai makom itu tidak lagi nampak wujud alam ini. Yang mereka nampak adalah wujudnya Allah. Maksudnya apa? Apa yang dilihat dengan mata kepala ini mereka tidak jadikan sandaran dalam keyakinan. Kalaupun mereka sakit berobat, mereka tidak melihat obat itu yang menyembuhkan. Yang mereka lihat dengan hatinya, Allah lah hakikat yang menyembuhkan. Maka tak digantungkannya dirinya kesembuhan itu dengan alam ini, dengan obat ini. Begitupun rezeki. Mereka bekerja tetap menjalankan perintah Allah, tapi mereka tidak menggantungkan rezeki itu kepada kerja mereka. Rezeki itu tetap mereka gantungkan di hati itu kepada Allah. Aku bekerja ini sekedar menjalankan perintah Allah, tidak untuk menghasilkan rezeki. Karena hakikat yang memberikan rezeki bukan usahaku, tapi adalah Allah. Itu maksudnya. Tak nampak wujud alam ini, bukan tak nampak dalam artian ini kan, ini bahasa tasawuf ini halus dia. Bukan tak nampak. Macam mana tak nampak? Buta lah matanya. Nggak nampak obat tuh. Kalau nggak nampak salah masuk nanti. Aturannya ke mulut, hidung. Terus nggak nampak lagi obat tuh. Nampak dengan mata kepala. Tapi mata hati mereka tak gantungkan sembuh tuh dengan obat tuh. Itu maksudnya. Alam ini ma'dum, alam ini adam, seperti bayang-bayang. Sementara hakikat yang punya bayang-bayang itu adalah Allah. Ini istilah lagi. Istilah. Maksudnya apa? Hakikat yang menjadikan itu Allah. Hakikat yang wujud itu Allah. Selain Allah itu Adam. Maksudnya Adam di sini apa? Tidak ada. Macam mana sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada? Maksudnya tak jadi gantungan hati. Sehingga wujuduhu ka'adamihi. Ada dia tapi di hati itu tak ada. Ada alam ini tapi di hati dia tidak ada. Maksudnya apa? Tidak dijadikan gantungan. Tidak menjadikan sandaran. Yang jadi gantungan di hatinya, yang jadi sandaran di hatinya, bersih tauhidnya mutlak kepada Allah. Jadi i'tiqad dia, keyakinan dia memandang kepada sesuatu itu seperti bayang-bayang. Hakikat yang punya bayang-bayang itu Allah. Hakikat yang menjadikan itu Allah. Bukan makhluk yang diciptakan Allah itu. Makanya kalaupun dia takut, yang lebih layak untuk dia takuti ya Allah. Kalaupun dia berharap, yang lebih layak untuk tempat dia harap itu ya Allah, bukan makhluk. Kalaupun dia bekerja, tempat harap dia untuk hasil rezeki dengan kerja itu ya Allah, bukan rezeki ini. Bukan usaha ini. Jelas ya, Bu?
Suami sakit, dah seminggu, stok dah mau habis. Kalau nggak baik-baik Pak, kayak mana Bapak nggak kerja-kerja? Ini duit tinggal segini Pak, kayak mana Pak? Ya Allah, suami sakit udah diributin. Kayak mana Pak? Disuruh mikir lagi suaminya. Tambah tak baik lah, tambah pening malah. Udah tenang. Bahkan kalau suaminya yang bercakap, kayak mana ya Bu, stok kita masih ada lagi? Masih Pak, masih banyak. Udah, tuh usah dipikirin. Udah aman itu Pak. Itu membagi-baginya urusan aku itu. Udah Bapak tenang aja. Yang penting sama-sama kita berdoa cepat sembuh Bapak ya. Udah sembuh aja Pak, konsentrasinya udah. Nggak usah kemana-mana pikirin Bapak. Perkara apa yang apa itu dah, itu pandai-pandai aku lah itu. Kayak mana cara? Kira-kira cepat sembuh nggak? Cepat sembuh ya. Ada kira-kira istri yang gitu Ginari? Ada ya Bu? Ada banyak nih, semua gini di situ. Gimana sih Bu? Kalau ada mau nambah satu? Iya ya. Oh iya. Setuju ya. Iyalah, semangat ya, motivasi dia. Iya. Tapi kalau Pak kayak mana nih Pak? Cuma segini, Bapak belum baik. Kalau Bapak baik belum bisa kerja. Pening kali kepalaku Pak nih. Kayak mana nih Pak? Ya Allah, kalau dia pening, lakinya yang sakit tambah pening lagi. Udah, di spot. Udah. Itu makanya jangan gantungkan kepada usaha yang kita bikin, jangan kita lihat dengan pandangan hati. Lihatlah sebatas mata lahiriah memandangnya. Ku bikin ini usahanya, tapi jangan dipandang dengan hati. Maksudnya apa? Jangan tergantungan hati untuk hasilnya rezeki. Tapi dibikin, jangan tak dibikin. Jadi kira-kira lah, misalnya udah seminggu lah tak kerja-kerja Pak Januri, ada saja halangan. Tahu-tahu inilah nampaknya bagus cuaca. Begitu mau pergi hujan deras. Tadi siang bagus. Begitu nak pergi hujan. Ada lagi gitu. Kalau masih kayak begitu, ya berarti belum duduk lagi. Tauhidnya belum duduk itu. Kalau sudah tauhidnya duduk, mantap ke hati, nggak ada cerita-cerita gitu lagi, udah. Suruh tawakal, berserah habis. Selagi masih hidup aku ada rezekiku. Ayam ada mengorek-ngorek pun ada kasih Tuhan rezeki. Cuman ada cumannya. Baru bisa tenang hati kita nih kalau tidak banyak kali keinginan kita di dunia nih. Tapi kalau banyak kali keinginan, kredit kereta lain, kredit mobil lain, kredit rumah kios lain. Nah, kalau kayak gini pening lah. Kalau hati bisa tawakalkan kepada Allah, tapi kalau orang pula cicilan kayaknya nggak bisa mundur Pak Januri ya. Tapi nggak juga. Kalau betul-betul sudah bulat hati itu, konsekuensinya kan misalnya ditarik kan, ya udah tarik. Awak ditarik rusuh. Atau over kredit bikin, minta jangka waktu over kredit masih ada sedikit duit tuh bisa kita ambil. Udah, kok jadi kayak gini ya udah, orang udah kita serahkan sama Allah Taala, punya Tuhan ini. Kalau Tuhan bikinnya begini ya udah, apa pusing-pusing. Mati awak tak dibawanya ini mobil nih, udah. Jadi nggak usah pusing-pusing, ulah pusing-pusing. Tempo hari kan kita bikin begini kan untuk mengembangkan usaha. Kita prediksi begini, matang sudah. Ternyata tuh yang berkehendak lain, udahlah. Pula pusing-pusing. Begitu pula solusinya. Jadi jangan hendak awak diturutkan, hendak Allah. Kalau kehendak kita yang diturutkan, peninglah. Tapi kalau ngikuti kehendak Allah Ta'ala, enggak pusing itu. Kita kan enggak maunya Allah mengikuti kehendak kita, bukan kita mengikuti kehendak Allah. Puninglah kepala kita. Allah pula nak awak atur.
Gimana ibu? Bisa kita ngatur Tuhan? Mana mungkin. Allah yang ngatur kita, bukan kita ngatur Allah. Ini pun sudah kita bilang-bilangnya tiap subuh. Di mana bu? Kita bilang-bilang di subuh. Di doa kunut. Apa kalimatnya? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menentukan, mengkodokan. Bukan Engkau yang dikodokan. Bukan Engkau yang menentukan, tapi Engkau yang, bukan Engkau ditentukan, tapi Engkau yang menentukan. Bukan Engkau yang diatur, tapi Engkau yang atur. Aku hamba, aku diatur, bukan mengatur. Cuman dibaca ya bu, nggak ngerti artinya. Oh iya betul. Nah, jadi dipahami artinya. Setiap untaian kata-kata yang kita baca itu dipahami, kemudian diresapkan ke dalam hati. Setelah itu waktu kita baca, itulah isi hati sama Tuhan. Oh, sholat itu kan munajat. Cakap-cakap kita sama Tuhan. Nah, itulah ikrar kita. Pagi buta lagi, masih gelap, belum muncul lagi matahari. Pagi-pagi betul kita sudah bilang sama Tuhan, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang mengatur dalam kehidupan ini, bukan Engkau yang diatur. Nah, itu keluar dari hati, bukan di mulut aja. Kalau di mulut aja, begitu diatur Tuhan, komenlah. Loh, kok kayak gini? Nah, itu makanya udah selesai di pembahasan kajian kita di kitab Durus Samin. Ja'far As-Shadiq bersahabat dia kepada 400 ahli sufi. Ditanyanya 400 ahli sufi ini tentang 4 pertanyaan, tapi satu pun tak ada yang bisa jawab. Sedih dia. Begitu kalau yang mau tahu ilmu, yang ditanya tak menjawab, sedih. Tapi kalau yang ditanya tak bisa jawab, dia senang. Itu berarti bukan bertanya nak tahu itu, nak ngetes itu. Begitu nggak bisa jawab, tak bisa jawab Ustaz tuh dengan pertanyaanku. Senang pula dia, bangga dia, Ustaz tuh tak bisa jawab. Berarti pertanyaan pun paten sampai Ustaz tuh sendiri tak bisa jawab. Kan itu. Tapi kalau memang dia bertanya karena ingin tahu, maka ketika nggak dijawab atau tak bisa terjawab, sedih. Karena intinya dia mau tahu. Sampai akhirnya dia bermimpi bertemu sama Nabi. Dalam mimpi itu ditanya Nabi, kenapa kau sedih? Kenapa kau galau? Apa yang kau pikirkan? Ya Rasulullah, aku bersahabat dengan 400 ahli sufi. Aku tanya kepada mereka 4 masalah, tapi tidak ada yang bisa jawab. Itulah aku sedih dan galau aku ini. Ya sudah, kau tanyakan kepada aku, niscaya akan aku jawab pertanyaanmu. Salah satu di antaranya isi pertanyaan itu, apa had tasawuf? Apa batasan tasawuf? Kata Nabi, batasan tasawuf itu tidak ada dakwah dari kamu. Tidak ada dakwah pada dirimu. Apa itu dakwah? Komen. Kenapa bisa kita nggak ada dakwah? Ketika sesuatu yang terjadi kita sandarkan hanya kepada Allah, maka tidak ada dakwah. Tapi kalau sesuatu yang terjadi kita sandarkan, kita nisbahkan kepada makhluk, kepada sebab, maka pasti ada dakwah di hati kita. Itulah apa aku bilang kan, jangan gitu bandal. Kayak ginilah kejadiannya. Coba kalau nurut apa kataku, nggak akan kayak gini kejadiannya. Betul itu Bu, betul itu. Kalau Allah sudah menghendaki pada azali dan memang diketahui Allah dengan ilmunya, dalam kajian tauhid sudah selesai ini. Yang terjadi itu begitu, iya begitu. Diturut pun cakep bapak tuh, tetap begitu juga kejadiannya. Itulah kalau memandangnya dengan nilai kajian tauhid, dengan mata hati keimanan. Makanya kalaupun kejadian seperti itu, dia nggak marah dari apa yang sudah terjadi. Cuman karena itu keteledoran dia, ngambil hikmah dari situ. Lain kali jangan sampai kita disalahkan dengan apa yang dibikin Tuhan. Kerja Tuhan membuat ini, tapi kerja kita harus ada juga. Kita ditanya Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Kalau Allah nggak ditanya apa yang dibikinnya. Kalau kita ditanya, kenapa kau teledor? Kenapa nggak digembok itu kereta? Ini masjid rawan. Kan udah diingatkan sama kenajiran. Tuh tulis besar-besar.
Apa katanya? Berikan kunci ganda. Di sini rawat maling katanya pula lagi kan. Nah, kau pula udah tak pakai gembok, kunci setang pun tak kau kunci setang. Nah, buku hitam STNK kau taruh lagi di bagasinya, di apanya? Selesai. Sedekah terpaksa kau itu, kata orang. Nah, padahal seandainya digembok segala macam pun, kalau memang dalam ilmu Allah Ta'ala hilang nggak itu? Hilang. Cuman kan kita nggak salah. Kerja kita sudah kita kerjakan. Kerja Allah ya Allah kerjakan. Itu haknya Allah. Nak menghilangkan itu memang milik dia. Itu hak Allah. Kita mana bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cuman yang pasti kerja kita sudah kita kerjakan. Apa kerja kita? Usaha untuk supaya ini kereta aman. Ternyata Allah menentukan lain, ya sudah. Orang pun nggak nyalahin kita itu. Gembok Pak, 3 lagi gemboknya. Kunci stang 1, gembok 1, alarm pun sudah. Entah kayak mana, udah kupasang alarm, tak bunyi pula alarmnya katanya. Oh, pandai awak, lebih pandai lagi rupanya maling tuh. Dipelajarinya macam mana Pak, jangan bunyi. Bisa ibu, kambing 1 kandang habis. Orang yang punya kambing tak kedengaran. Biasa kambing paling ribut itu. Kalau ada maling ribut itu. Bisa pula tidak. Cemana caranya? Dipelajari maling tuh rupanya. Disayat ini sedikit. Jadi asal mau itu menjilat-jilat saja lah dia. Macam ngajari pula saya. Cerita orang itu ini. Iya, asal keluar darah kan asik menjilat di darahnya aja. Netes terus. Terakhir tak bunyi dia, nya nggak bunyi. Nah, habis baru bawa pakai backup. Selesai 1 kandang. Allah. Yang sedih lembu korban pula tuh. Lembu korban dibeli seminggu sebelumnya, dijagakan sama orang. 2 hari menjelang hari H, tahu-tahu hilang. Aduh. Pakai ditulis pula, lain kali dipelihara yang bagus kami jemput lagi kan pula. Maling kurang aja. Aduh, ngeri kali mafia maling di situ. Baiklah. Kemudian dan disabitkannya pekerjaan yang ia hudusul kaun daripada wujud asalnya, yaitu itu kan dia, ya. Yaitu jadilah dengan kemurahan hak itu ajadalama, gitu ya, gitu ya. Nah, kan susah bacanya kan. Inilah Allah lah ya, mudah-mudahan yaitu jadilah dengan kemurahan hak dan fadlnya, dan disabitkannya, ditetapkannya pekerjaan yang ia hudusul kaun, hudus baharu alam ini. Kaun itu alam, hudus baharu daripada wujud asalnya, yaitu jadilah dengan kemurahan hak, maksud kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan fadlnya Allah, karena Allah tidak wajib. Allah tidak wajib menjadikan segala kaun ini. Itu kalaupun dijadikan Allah, itu bahagian dari karena kemurahan Allah, bahagian daripada fadl Allah, dan zuhur makhluk itu daripada asar sifatnya dengan fi'ilnya. Jadi kalaupun nyata makhluk ini itu adalah bekas dari berlakunya sifat Allah, bekas dari berlakunya fi'il Allah. Jadi karena perbuatan Allah, karena sifat kudrat Allah Ta'ala, maka terjadilah makhluk ini. Maka terjadi makhluk ini, nyata makhluk ini itu bekas dari berlakunya sifat Allah, bekas dari berlakunya fi'il Allah, perbuatan. Wal istidlalu alaih min adamil wusuli ilaih, dan mengambil dalil atasnya itu
Nah, kalau kita ngambil dalil ada alam ini dengan adanya Allah, adanya alam ini kita jadikan dalil adanya Allah, kalau itulah kita jadikan dalil, dan mengambil dalil atasnya itu daripada ketiadaan sampai kepadanya, itu menunjukkan kita belum sampai sama Allah, belum usul. Kalau alam ini kita jadikan ada dalil akan adanya Allah, menunjukkan kita belum mengenal Allah. Mengenal dalam artian ma'rifah secara tasawufnya belum. Nah, kenapa? Karena nunggu melihat alam dulu baru sampai kita kepada Allah. Alam ini jadi dalil ada Allah. Kalau kita jadikan alam jadi dalil adanya Allah, itu pertanda bahwa orang itu belum sampai kepada Allah. Masih bergantung kepada alam untuk mengetahui adanya Allah. Karena bahwasanya yang sampai kepada sesuatu itu terkaya ya daripada dalil. Kalau udah sampai kepada sesuatu, dia kaya dari dalil, maksudnya nggak butuh dalil. Macam tempo hari lah kan saya umpamakan. Tingkat iman orang ini kan beda-beda. Ada yang taklid, ada yang arif, ada yang wujudan, ada yang musyahadah. Sekedar mendekatkan paham, tapi taklah begini hakikatnya. Datang orang ke rumah Pak Adi lah. Waalaikumsalam. Ada anak Pak Adi. Ada bapak? Oh, ngaji. Di mana? Ini gang madrasah. Masuk aja ke dalam itu, ada semacam aula di situ pengajian. Disitulah bapak ngaji. Ibu sama ibu juga. Oh ya udahlah, besok aja lah kemari katanya. Yakin dia, udah percaya dia dengan cakap anak Pak Adi, dia pun percaya, yakin dia bahwa betul Pak Adi serta ibu ngaji di sini. Dia nggak mau pembuktian, cukup itu aja. Ini namanya taklid, mengikut keyakinan dia tentang Pak Adi dan ibu di sini mengaji itu karena mengikut apa yang dicakapkan anak Pak Adi. Itu berarti taklidnya. Taklidnya itu melahirkan keyakinan. Yang kedua, nggak puas. Tengok. Nampak. Misalnya ada selop, dia kenal kali selop Pak Adi. Oh iya itu selopnya. Berarti betul lah Pak Adi itu ada di dalam. Tuh selopnya ada di situ. Misalnya. Nah, selop itu jadi dalil, lebih menguatkan keyakinan dia. Kalau tadi ikut kata anak, sekarang sudah nampak selop, udah nggak taklid lagi, nggak dibilang sama anak Pak Adi atau tak dibilang, dengan sudah nampak selop, udah cukup sama dia, udah nggak butuh, nggak taklid ke orang lagi, karena sudah ada bukti, dalil tuh selopnya. Tapi masih pakai dalil gitu. Sementara Pak Adinya belum kelihatan. Lantas lewat-lewat dia bolak-balik. Nampaknya, oh itu kan Pak Adi itu. Kalau ini perlu lagi selop itu. Kalau sudah nyata terhadap sesuatu, kira-kira perlu lagi kita dalil atas sesuatu itu? Nggak perlu. Kalau sudah nampaknya Pak Adi memang duduk di sini, perlu kira-kira ada selop di situ untuk meyakinkan dia benar Pak Adi ada di sini? Nggak perlu. Ada selop sama tak ada selop udah sama aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang dimaksud sudah nyata. Ya kalau sudah nyata sesuatu itu, maka tak perlu lagi kepada dalil untuk meyakinkan adanya. Saya ulangi, kalau sudah nyata kepada dia sesuatu itu, maka tak butuh lagi dia kepada dalil untuk meyakinkan adanya. Orang sudah nampak, nyata. Nah, ini namanya dengan wujudan. Nah itu keimanan tidak lagi kepada dalil-dalil burhan, dalil-dalil akal, enggak. Itu wujudan, sudah keyakinan yang diletakkan Allah ke dalam hatinya. Kalau sudah seperti ini, itu enggak butuh lagi kepada dalil. Nah, itulah yang dimaksud sini. Dengan Ustaz. Lebih tinggi lagi maqam mukasyafah, musyahadah. Masuk dia, duduk di sebelah Pak Adi. Nah, ini lebih dekat lagi. Bukan cuma melihat orangnya, tapi sudah duduk bersama dengannya. Musyahadah. Kalau seperti ini lebih tinggi lagi makamnya. Kira-kira seperti itulah.
Makanya kalau baru tingkat yang kedua berarti masih nampak selop, belum nampak padi. Berarti dia belum kenal yang sebenarnya. Masih dengan dalil itu juga lagi dia bertumpu. Makanya wal istidlalu alaih min adamil usul ilaih. Orang yang mengambil dalil atasnya itu daripada ketiadaan sampai kepadanya. Betul. Kalau masih dalil itulah tumpuan dia untuk mengenal Allah, berarti dia belum sampai kepada Allah. Kenapa? Karena bahwasanya yang sampai kepada sesuatu, kalau betul dia sudah sampai kepada Allah pengenalannya, terkaya iya, maksud terkaya, enggak butuh iya kepada dalil. Kenapa? Karena sebab nyatanya kepadanya. Sudah nyata kali Allah tuh di hatinya. Enggak butuh lagi alam sebagai dalil adanya Allah. Ada alam sama enggak ada alam, udah sama aja sama dia. Orang hatinya sudah nyata Allah di dalam jiwanya. Keyakinan itu sudah diletakkan Allah dalam hatinya sehingga enggak butuh lagi keyakinan itu kepada dalil. Karena kalau kita lihat Allah sendiri Al-Quran itu banyak memakai apalah taklum, apalah safar kabur, lalu mengatakan pemikiran. Iya. Kalau tadi dia tentang tidak lagi membaca dalil tadi, sebenarnya itu dibandingkannya dengan penciptaannya, lalu diapakannya dengan pikiran kita. Betul. Bagi orang-orang yang berpikir, bahasanya ini aku ada, jadi itu bagaimana pula? Iya. Itu berarti awal dari pengenalan kepada Allah tuh ya begitu. Awal dari pengenalan Allah tuh ya seperti itu. Aku ciptakan makhluk supaya makhluk itu kenal aku. Supaya aku dikenal. Karena aku sesuatu yang sangat tersembunyi, maha gaib itu Allah. Kemudian supaya Allah dikenal. Siapa yang mengenal dia? Ya cuman dia. Lalu Allah ciptakan makhluknya supaya makhluk itu kenal dia. Maka lewat makhluk itulah makhluk mengenal makhluk. Makhluk mengenal Allah. Ya awal-awal pengenalan kita itu ya seperti itu. Tapi sogianya jangan sebatas itu aja. Terus diasah sampai menumbuhkan sebuah keyakinan, yang keyakinan itu tidak lagi membutuhkan kepada dalil. Kalau tadi keyakinan yang bergantung kepada dalil, karena keyakinan itu muncul dengan ketika dia melihat dalil. Ini dalil ada atau tak ada, keyakinan tidak akan berubah. Berarti makamnya lebih tinggi. Kalau di Quran digugah pikiran kita, digugah jiwa kita untuk memikirkan makhluk ini supaya kita kenal kepada Sang Penciptanya, ya memang itu awal dari sebuah pengenalan kita kepada Allah. Lewat jalan apa? Tentu lewat jalan akal itu. Tapi ketika udah serius kita menggunakan akal tadi sehingga munculkan sebuah keyakinan, kemudian jiwa dibersihkan dari segala sifat-sifat yang jelek, yang mazmumah, sampai pada akhirnya Allah akan mengenalkan dirinya kepada hambanya. Yang setelah itu enggak perlu lagi dia kepada dalil-dalil dari alam ini. Jadi ya memang tangganya begitulah. Karena proses itu kan ada. Awalnya tentu kita naik tangga 1, tangga 2. Nggak bisa tangga 1 lompat tangga 10. Itu harus berproses dia. Seperti itu. Karena kalau langsung pun nanti terkejut. Jadi ada proses-proses. Jadi keyakinan kita kepada Allah juga itu berproses. Dari arif menjadi orang yang wujdan. Tadi. Terus. Makanya jangan kita puas dengan apa yang sudah kita peroleh hari ini, tapi teruslah kita memacu diri, teruslah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin sampai pada akhirnya Allah yang menyampaikan kita. Itulah manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menjalani jalan-jalan kami ini, kami akan sampaikan ia kepada jalan kami. Jadi Allah ingin lihat kesungguhan kita, mujahadah kita. Jangan pernah merasa puas diri dengan apa yang sudah kita peroleh, dengan apa yang sudah dikaruniakan Allah. Yang dikasih disyukurin, kemudian tetap yang belum diusahakan
untuk didapatkan sampai pada akhirnya Allah mengkaruniakan itu kepada kita. Nah, jadi karena bahwasanya yang sampai kepada sesuatu itu terkaya ia, maksudnya nggak butuh ia daripada dalil sebab nyatanya kepadanya. Maka betapa berkehendak ia kepada mengambil dalil. Kalau sudah nyata, untuk apa lagi dalil? Macam tadi udah nampaknya Pak Adi, ngapain lagi selop tuh? Nggak hirau dia, nampak selop atau tak nampak nggak peduli sama dia, nggak butuh lagi selop tuh. Selop Pak Adi itu nampak nggak peduli. Kenapa? Karena yang punya selop sudah nyampak. Nah, ini perumpamaan ini. Nah, perumpamaan. Gitu juga lah kita keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah ditancapkan Allah keyakinan dengan wujudan tadi, maka nggak perlu lagi sama kita memikirkan alam ini untuk membuktikan akan adanya Allah, karena adanya Allah itu sudah nyata di hati dia, sehingga nggak butuh lagi kepada dalil. Nah, seginilah dulu. Nanti akan datang kata Syekh dalam kitab Lataiful Minan. Nah, ini kitab hikam nih, kitab hikam Melayu ini sulit di ibaratnya. Tapi kalau pemahamannya ke situ-situ juga ya. Itu juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.